Terima kasih. Silakan duduk teman-teman. Oke. Shalom teman-teman. Waduh. Ini khotbah lansia apa kaum muda? Shalom. Shalom teman-teman. Engkau yang masih muda, shalom. Kita akan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya Tuhan, pada pagi hari, sore hari ini. Ya. Oke, boleh duduk depan nih loh. 3 bangku kosong. Oke. Oke, terima kasih buat kesempatannya kembali. Dan pertama kali ini saya membawakan khotbah secara onsite atau kehadiran teman-teman yang saya sayangi. Ya, haleluya. Nggak ada yang amin nih. Kalian nggak sayang sama saya? Ya Tuhan. Segelintir saja orang yang mengatakan amin. Siap belajar firman Tuhan? Jangan belajar firman Tuhan lah ya. Renungan firman Tuhan. Kalau belajar kebenaran firman Tuhan kayak ini kok sulit banget gitu. Image-nya udah kayak angel gitu ya. Angel, angel maksudnya. Tulisannya kan angel. Oke, firman Tuhan yang saya bawakan hari ini yaitu adalah Loving God Must Really gatal gitu panunan ini bibirnya. Ya, loving God must really hard. Itu hurt apa hard sih sakitnya? Oke, loving God must really hard. Hurt, hard. Buah apa? Yaitu bahwa artinya di sini yaitu adalah bahwa mengasihi Tuhan harus benar-benar sampai sakit. Teman-teman, ketika saya ingin membawakan renungan pada sore hari ini, tentunya ini menjadi templakan bagi saya pribadi. Jika teman-teman yang suka dengan teguran, ya puji Tuhan. Biar hidupnya boleh diubah lagi, yang pemikirannya salah tentang mengasihi Tuhan, ya mengasihi Tuhan mungkin masih setengah-setengah. Karena Alkitab mengatakan kalau mau dingin, panas, jangan dingin panas, ntar ayang-ayangan. You know ayang-ayangan? Berarti udah tua ya. Yang muda-muda nggak tahu ayang-ayangan. Ayang-ayangan itu pipisnya panas. Ya maaf kata pipisnya panas gitu kan. Sakit lagi. Pas mau keluar, kalau cowok itu kalau mau keluar pasti panas. Kalau keseringan banyak minum panas nih. Firman Tuhan mengatakan kalau mau dingin, panas. Jangan setengah-setengah. Nah, maka dari itu akhirnya timbullah judul firman Tuhan yang terjemahannya yaitu adalah mengasihi Tuhan harus benar-benar sampai sakit. Ketika saya mengupdate story saya, foto flyer khotbah, saya mengatakan di situ, engkau yang cinta dan mengasihi Tuhan, silahkan datang, ya, supaya bertobat, gitu. Ya, oke, kita akan belajar bersama-sama renungan firman Tuhan pada sore hari ini. Sebelumnya kita akan buka Alkitab kita, biar seperti orang Kristen. Ya, 1 Yohanes, LCD boleh dibantu. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-19. Iringan musiknya luar biasa. 1 Yohanes 4 ayat 19 di situ dikatakan adalah kita mengasihi Allah karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Amin. Amin. Kita sudah belajar banyak tentang mengasihi Allah, yaitu tema bulanan di bulan September. Ya, kita sudah 2 minggu. Besok minggu ketiga kita sudah belajar bersama-sama tentang mengasihi Allah dari Bapak Gembala, Pastor Nehemia, terus Kak Yunike, terus Bapak Gembala kembali, ya, bahwa bagaimana mengasihi itu luas, ya. Tapi hari ini saya ingin memberikan satu hal, dan khotbah renungan saya ini terinspirasi ketika saya menjemput anak-anak Comal, ya, menjemput anak-anak Comal, dan ketika itu ada salah satu anak yang ngefans banget sama BTS, ya, ngefans banget sama BTS, dan ketika itu
konotasinya bercandaan, tetapi saya menangkap satu hal yang memang itu menjadi sebuah kebenaran. Tapi bukan kebenaran secara sekuler ya, tapi kebenaran secara rohani saya tangkapnya. Ketika di dalam perjalanan, ya anak ini menceritakan tentang BTS gini. Terus saya menyelah. Apa? Binatang Korea. Akhirnya sontak anak yang ngefans banget sama BTS ini atau Korea gitu. Ya. Ini saya contoh aja ya. Karena saya sudah minta maaf kepada anak tersebut. Walaupun lebih muda, hendaklah saya juga lebih tua juga harus memberikan contoh. Ya. Saya sudah minta maaf kepada anak tersebut, dan dari situ saya mengambil kesimpulan bahwa kenapa anak ini kok ketika idolanya diejek langsung berespon, ya nggak gitu juga kak, kalau mau bercanda gini. Oke. Satu kebenaran yang memang gila sih, ini anak memang benar-benar ngefansnya itu. Saya bilang, kenapa kamu ngefans sih sama BTS atau Korea gitu kan? Kenapa kamu? Ya aku suka aja. Suka apanya? Suka gini nih. Emang kamu pernah ketemu? Ya enggak. Emang kamu tahu aslinya? Ya enggak. Cuma aku tahu aja kalau dia show on gitu. Dia ke medsos, dia online atau dia virtual gitu kan, melalui YouTube ataupun channel-channel yang lainnya, bintang Korea ini atau artis Korea ini akan menunjukkan bagaimana mungkin kehambelannya dia, terus friendshipnya dia, terus mungkin senyumnya dia. Kalau saya bilang senyumnya lebih manis senyum saya daripada Korea gitu kan. Iya kan? Tapi dari hal itu saya nggak menangkap hal yang negatif, tapi saya menangkap yang positif. Meskipun saya itu lelucon, tapi ya saya minta maaf ya tadi karena seperti ini. Oke kak, sampailah. Udah nggak marah nih? Enggak. Oke. Nah dari situ timbullah bahwa bagaimana ketika kita mengasihi Allah, kita harus benar-benar seperti kita mengasihi itulah kita. Jangan sampai kita menomorduakan Tuhan sampai ketika Tuhan disindir, atau kita nggak datang ibadah, atau kita nggak datang doa kepada Tuhan, atau kita nggak membaca firman Tuhan, rasanya kita tuh biasa-biasa aja. Kita harus jadikan Tuhan itu tempat yang pertama. Seperti artis Korea ini. Ketika artis Korea ini kita tinggalkan, kita ketinggalan terupdate nih. Wah, kita harus cari. Nah, kasih kita sama Tuhan seperti itu enggak? Ketinggalan firman Tuhan, atau aduh besok hari Sabtu nih, gimana ya, atau pas bangunnya kesiangan, waduh hari Sabtu, kita harus seperti itu. Nah, bukan hanya itu saja teman-teman yang mendasari saya membuat atau merenungkan firman Tuhan ini ya, tetapi ada rekan teman saya ya, sebut saja Mawar ya, teman saya ya, sering cerita kepada saya. Dia cerita dan membuat sosmed, mencurahkan hatinya melalui sosmed ya, bagaimana rasa sakit yang dia terima, dan saya menasihati bahwa ya sudahlah, yang sudah. Dan itu menimbulkan saya membuat perenungan pada sore hari ini. Tadi di 1 Yohanes 4 ayat yang ke-19 boleh ditampilkan kembali. Di situ mengatakan kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi. Yang mengasihi lebih dulu siapa? Allah. Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita jauh sebelum kita dilahirkan. Yang amin cuma beberapa ya. Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita ketika kita jauh sebelum kita dilahirkan. Kalau berbicara tentang kasih, kasih itu luas teman-teman ya. Kasih itu apa sih menurut kalian? Pasti versinya berbeda-beda nih. Menurut Karen, kasih menurut kamu apa sih Karen? Memberi yang terbaik. Salah nggak? Hah?
Salah nggak? Nggak. Oke. Menurut Gregory, kasih menurut kamu apa sih orang cakep paling nomor 2 di GPI? Nomor satunya Victor. Oh, Michael ya, Michael. Berarti Victor nomor 3. Oh, ya. Nanti ini ada apa? Award ya, award. Menurut kakak Gregory, apa? Kalau Korea apa? Opa Gregory. Kim Jong Un. Menurut kakak Gregory, apa sih kasih itu? Tulus. Oke, Tulus penyanyi? Bukan. Tadi memberikan yang terbaik, Tulus. Menurut, aku mau tanya sama kakak Devi. Menurut kak Devi, kasih itu apa sih kak? Hah? Menyayangi, boleh. Menurut Kenny, kasih itu apa Ken? Menurut kamu Ken? Sesuatu yang harus yang harus kita perlukan. Oke, benar juga benar. Kasih, ya benar. Menurut siapa lagi ya? Menurut jangan, ntar Michael ada lagi. Sudah saya siapkan kok catatannya. Nyatetnya apa coba? Pertanyaan ini buat Michael. Yang selanjutnya yaitu adalah kasih menurut Janice. Apa? Hah? Yesus. Kasih itu Yesus, memang. Yang terakhir, kakak Yos. Kasih itu apa kakak Yos? Kasih itu apa Kak Yos? Kak Yos sama kasih menurut Kak Yos? Menyayangi. Oke, kita sudah mendengar beberapa jawaban. Ya, yang terbaik Yesus, terus menyayangi, terus tadi apa? Tulus, ya. Banyak hal tentang mengasihi atau kasih. Kalau bicara tentang kasih itu apa? Kita versinya masing-masing, ya, versinya masing-masing. Tapi apakah itu salah? Tidak, ya, tidak salah. Tapi siapa pemilik terbesar kasih tersebut? Kalau kita beracuan dari 1 Yohanes 4 ayat 19 tadi, yaitu adalah Allah. Allah yang menciptakan segala dunia serta isinya ini, ya, yang menciptakan langit dan bumi, cakrawala, dan akhirnya Tuhan yang terakhir menciptakan manusia. Tuhan menciptakan malaikat nggak? Michael, Tuhan menciptakan malaikat nggak, Kel? Menciptakan? Teologi dari mana kamu? Konspirasi dia. Tuhan menciptakan malaikat. Ah, serius? Serius nih? Belajar Alkitab dari mana? Oke. Jawabannya kurang tepat ya Michael ya. Ya. Allah menciptakan setan nggak? Victor yang sering kali, ini tempat duduk kosong buat siapa? Setan? Hah? Gimana? Jok sudah lama. Jawabannya apa? Jok sudah lama. Hah? Allah menciptakan setan apa enggak? Oke. Kembali lagi. Ya, pemilik kasih terbesar itu adalah Allah. Ya. Ada yang amin. Bisa nggak kita memiliki kasih? Kok sepi? Ini nggak jalan ini otak saya nih. Bisa nggak kita memiliki kasih?
Sangat bisa. Tuhan menciptakan kita, diberikanlah free will. Free will itu bisa kita gunakan untuk kita mau mengasihi atau enggak. Dan di sini Kanata mencatat bahwa mengasihi adalah menaruh sebuah kebahagiaan kepada orang lain untuk menunjukkan kepedulian. Mengasihi adalah sesuatu yang kita taruh. Mengasihi adalah menaruh sebuah kebahagiaan kepada orang lain untuk menunjukkan kepedulian. Teman-teman, kalau kita belajar tentang mengasihi, artinya dalam mengasihi itu bukan sebuah timbal balik, tetapi saat kita belajar mengasihi, berarti kita belajar memberi. Tadi siapa yang jawab? Jesua. Oke, nggak apa-apa. Ya nggak dapat apa-apa gitu. Artinya bahwa saat kita mau mengasihi, berarti kita mau juga menaruh kasih, mau menaruh kebahagiaan, mau menaruh kepedulian kita kepada orang yang kita kasih. Teman-teman, orang yang mengasihi Tuhan berarti menaruh kebahagiaan sampai Tuhan merasakan kebahagiaan yang kita berikan. Gak ada yang amin. Tak ulangi. Orang yang mengasihi Tuhan berarti menaruh kebahagiaan sampai Tuhan merasakan kebahagiaan yang kita berikan. Satu doang yang semangat. Ini anak muda, yang lainnya tua. Luar biasa. Teman-teman, kalau saya berikan ilustrasi ini, ketika Tuhan mati di kayu salib, Tuhan mati buat siapa sih? Hah? Siapa? Tuhan mati di kayu salib, mati buat siapa? Saya ganti nih. Saat Tuhan mengasihi kita, berarti Tuhan menaruh kebahagiaannya. Kebahagiaan siapa? Tuhan. Supaya kita merasakan bahwa, wih gila, kasihnya Tuhan gak ada duanya men. Sampai kita harus benar-benar merasakan bahwa, oh iya ini aku hidup juga karena kasih Tuhan. Aku merasakan bahwa Tuhan mati di kayu salib, itu gak sia-sia. Amin gak? Masa Tuhan iseng-iseng, aku mau ini mati di kayu salib. Atau ini saya mempunyai motor baru, aku iseng mau nabrakin ke truk. Kok ya boleh? Janganlah. Ntar kamu gak makan-makan loh, gak jadi MC. Gak maksud ya udah. Tuhan mati di kayu salib itu bukan sekedar Tuhan turun dari sorga ke dunia. Bapak ini nyompan apa ya? 8 mana apa maring dunia. Nyopan iseng belah mati nang salib apa ya? Tuhan mati di kayu salib bukan untuk sekedar iseng-isengan, teman-teman. Tapi supaya kita merasakan apa yang Tuhan rasakan. Luar biasa, teman-teman. Maka dari itu, saat kita belajar mengasihi, kita harus benar-benar bahwa kasih yang kita berikan itu, kasih yang kita taruh bisa dirasakan orang. Maka dari itu teman-teman, saat ini Tuhan ngerasain kasih kita enggak? Itu yang menjadi pertanyaan kita. Ini pertanyaan jelek banget sih. Sebelum kalian jelek, saya udah jelek duluan. Ketika di doa puasa nyanyi lagu terakhirnya apa bro tadi? Yang ya coba kasih G tadi ya. Sekalipun ku berjalan terus kelam, selanjutnya namun tanganmu selalu menopang hidupku. Cukup sampai situ dulu. Dan tangan Tuhan selalu menopang hidup kita. Teman-teman, bagaimana sih saat kita dikecewakan, saat kita ditinggalkan, sakit nggak?
Sakit gak? Contohnya ini aja deh. Ya, saya dengan Kanike yang sudah melangsungkan pertunangan. Berarti artinya bahwa saya ingin melakukan sebuah hubungan yang lebih serius. Ketika suatu kali Kanatan atau Kanike mengkhianati, salah satu mengkhianati, siapa yang disakiti? Yang mengkhianati. Yang terkhianati yang sakit. Ya, benar nggak? Setuju? Setuju. Yang rugi siapa? Yang dikhianati. Yang untung? Yang mengkhianati. Kok pada bingung mukanya? Gini, saat kita mau menaruh hidup, menaruh kasih kita kepada pasangan itu, artinya kita menaruh kebahagiaan itu enggak? Ya, ya, pelan-pelan nih, pelan-pelan. Saya bukan ngajar PPKN, ini ngajar agama. Ketika kita menaruh sebuah kebahagiaan itu kepada pasangan kita, dan pasangan kita misalnya berkhianat, sakit nggak? Sakit nggak? Sakit. Demikian pula juga dengan Tuhan. Ketika Tuhan memberikan kasih itu kepada manusia, kowe tak kasih kilo, tak kasihi, aku mati nang kayu salib. Ini buat kalian. Supaya apa? Kalian selamat dari segala kutuk dosa. Tapi ketika engkau diselamatkan, engkau menjauh sama Tuhan, betapa sakitnya hati Tuhan. Maka dari itu ada pertanyaan, Tuhan merasakan nggak kasih kita saat ini? Ini pertanyaan yang simpel, nggak usah umur 20 ke atas, umur 17 tahun, 14 tahun aja ngerti. Bagaimana kasih kita kepada Tuhan? Sudah bisa dirasakan Tuhan belum? Kalau engkau belum berani menaruh kasihmu untuk Tuhan, biar Tuhan menikmati, jangan taruh kasih. Bukan saya mengajari, ya wis, nggak usah ke gereja, bukan. Tapi mari kita hargai, kita balas kasih Tuhan. Dengan apa aku balas? Dengan apa akan ku? Yang tadi. Nggak tahu tadi. Dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku ku Nah, kasih Tuhan itu harus dibalas. Balasannya bagaimana? Teman-teman, engkau harus merasa sakit, engkau harus merasa rugi, atau engkau harus merasa kehilangan ketika engkau gak datang ibadah. Engkau harus merasa sakit ketika kamu mengasihi Tuhan, kamu bernyanyi apapun tentang nyanyian pujian yang ada kata-kata kasihnya, atau dengan apapun ku balas, tapi ibadahmu setengah-setengah. Dan ketika kamu duduk hadir di sini, gak memuji Tuhan, gak mendengarkan dengan baik, hanya setengah-setengah, kasihmu bohong. Ketika engkau saat mengasihi Tuhan, maka engkau akan mendengarkan baik-baik. Karena apa? Kita mau menaruh kebahagiaan itu kepada Tuhan. Supaya apa? Buat Tuhan dibahagiakan. Bukan WL-nya dibahagiakan, bukan pemain musik dibahagiakan, tapi buat siapa? Buat Tuhan. Engkau hadir melangkah itu sebuah kebahagiaan bagi Tuhan. Tapi engkau mundur. Engkau nanti aku mau ada kegiatan mancing, ada kegiatan apa. Dan ketika itulah engkau harus merasa bahwa saat engkau gak datang, berarti engkau harus merasa bahwa itu harus di mana titik itu harus kamu merasa sakit. Ya. Ketika engkau mengasihi Tuhan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Ketika kita di gereja seperti itu, ketika keluar kita nggak mengasihi sama kita,
maka kasih itu nggak ada. Maka dari itu teman-teman, engkau harus merasa sakit ketika kasih itu nggak dirasakan oleh Tuhan. Jangan egois, cuma kita yang ingin merasakan kasih Tuhan, tapi Tuhan nggak mendapatkan balasannya. Betapa sakitnya hati Tuhan. Nggak setengah-setengah. Tuhan matinya di kayu salib, matinya mati berlahan itu, ya kehabisan darah, sampai pada akhirnya ditusuk lambungnya. Yang keluar apa? Yang keluar apa? Mozzarella. Lelehan mozzarella. Enggak teman-teman. Yang keluar adalah apa? Air. Dan apa? Air doang ya? Iya, air doang. Yang keluar cuma air, gak ada darahnya lagi, wes habis. Sampai titik darah penghabisan itu Tuhan Yesus. Sampai titik darah penghabisan. Matinya pelan-pelan. Jangan kita egois teman-teman. Katakan sebelah kanan kirimu, jangan egois. Katakan sebelah kanan kiri, Tuhan harus merasakan kasih-Mu. Katakan yes. Demikian kita, jika engkau orang percaya, kasihilah Tuhan sampai engkau merasakan apa yang Tuhan rasakan. Ketika engkau meninggalkan Tuhan dari ibadah, meninggalkan Tuhan dari jam doa, meninggalkan Tuhan karena nggak membaca firman Tuhan, harusnya kalian merasa kehilangan. Karena Tuhan nggak ada. Siapa yang pernah di sini doa gitu gejreng-gejreng atau dengerin musik, terus kita menyembah Tuhan, tapi kita nggak mendengarkan apa-apa dan Tuhan nggak hadir, Tuhan nggak melakukan sesuatu dalam hidup kita, dan akhirnya kita kayak, Tuhan, kau di mana sih? Tanya. Dan kau kalau doa cuma hanya biasa-biasa saja, nggak merasakan ada Tuhan di dalam hidupmu, pertanyakan. Ya, pertanyakan bagaimana Tuhan sudah merasakan kasihnya kamu belum? Ya, jadi jika engkau mengaku orang percaya, engkau mengatakan engkau mengasihi Tuhan, kasihilah Tuhan sampai Tuhan merasakan kasih-Mu. Itu namanya mengasihi. Mengasihi, menaruh, mengasihi, bukan timbal balik gitu ya. Tuhan udah dulu lebih mengasihi kita, maka dari itu kita harus balas kasih Tuhan. Sakit di sini jangan diartikan sebagai negatif ya. Tadi tema firman Tuhannya yaitu adalah mengasihi Tuhan sampai benar-benar sakit. Sakit di situ memang keras, ya. Tapi itu lebih kepada kalau kita mau mengasihi Tuhan, kita harus berkorban. Berkorban itu sakit nggak? Sakit. Yang sakit tadi bilang sakit siapa? Siapa? Kamu ya? Ya kamu juga merasakan sakit ya? Oh iya. Kok ketawa? Jangan dikonotasikan sebagai hal negatif ya sakit di sini. Tetapi sakit di sini bisa saya artikan suatu keadaan di mana kamu merasakan kehilangan. Teman-teman, kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang penuh kasih. Tetapi kita jangan lupakan bahwa Tuhan ini adalah Tuhan yang cemburu. Kita bisa lihat di Ulangan 4 ayat 24. Ulangan 4 ayat 24 mengatakan demikian bunyi firman Tuhan. 4:24. Ulangan 4 ayat 24. Nah, sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Kita tahu zaman dahulu Allah kalau cemburu itu nggak main-main, sambar api Tuhan, hilang, ya. Hilang. Tinggalnya apa?
nggak tinggal ada apa-apa sih. Iya, tinggal nama. Kamu yang nyuruh kamu di depan siapa sih? Oh saya ya? Oh iya. Allah kita itu adalah Allah yang cemburu. Maka dari itu teman-teman, ketika engkau mengatakan mengasihi Tuhan, ketika engkau mengasihi Tuhan Yesus, harus benar-benar sakit. Tadi sudah saya bahas di situ. Jika apa? Karena apa? Ya mungkin karena ibadahmu, karena dalam doa pribadimu, dalam penyembahanmu, dalam karakter hidupmu atau gaya hidupmu. Kemarin saya sedikit menjelaskan ini di doa Jumat, menara doa benar ya? Menara doa remaja menjelaskan ini tentang kasih Tuhan. Ya. Bahwa bagaimana saat kita mengasihi Tuhan, kita juga harus memberikan dengan yang tulus hati, dengan tulus hati. Kita harus bercermin. Siapa kamu? Victor. Tapi kita harus berkaca bahwa aku pelayanan, aku ada di tempat ini buat siapa sih? Buat cewek-cewek kah? Buat cowok-cowok kah? Saya tanya kepada orang yang senang tadi artis Korea, nanti tahu ya saya sama siapa. Ya nggak apa-apa deh. Saya tanya kepada Angel. Angel, ketika artis Koreanya yang kamu idolakan itu meninggalkan kamu atau suka sama kamu nih, datang ke Indonesia nyari alamat Comal. Kalau orang Korea bilang Comal gimana ya? Comal? Hah? Comal sih? Oh. Comal sih. Ah, Comal sih. Ah. Terus kalau mau nyari nama Angel gimana? Angelo. Ah. Hah? Angel입니다. Oh, Perasaan kamu gimana, Angel? Kim Jong Un. Langsung dor, mati. Tembak rudal. Gimana perasaan kamu? Oh ya, di streaming kok di-cut. Perasaan Angel gimana, Angel? Akan peluk. Siapa sih idolanya kamu? Sungai. Siapa, Angel? Jangan susah-susah namanya. Hah? Siapa? Renjun. Ya ketika itu datang ke Comal Seoul. Artinya apa sih itu aku nggak tahu loh. Manut-manut baik ya aku ya. Aduh, gimana perasaan kamu, Jal? Misal. Ya, aku tahu sih nggak mungkin. Iya. Tapi misal. Seneng nggak? Banget. Kamu bakal ngomong sama teman-teman yang lainnya? Nanti direbut. Kamu bakal kasih tahu orang lain nggak? Nggak. Karena itu idolanya kamu. Paling idolanya kamu ya. Tapi pada umumnya kasih tahu orang nggak? Upload medsos nggak? Upload medsos dong. Ya biar orang lain tahu. Wih, Angel. Si siapa tadi? Renjun datang ke Comal Seoul.
Oh sih Comal apa? Seoul. Seoul itu kota. Apa? Wah. Ini saya ketipu. Ya. Maka kasih itu akan maka kita akan memberitahu ke orang-orang atau update ke sosmed. Nah, kita mengasihi Tuhan harus sampai seperti itu, teman-teman. Harus sampai kita merasakan sakitnya, sampai kita nggak bisa tidur deh. Misalnya kalau kita telat, kalau kita belum doa, kalau kita belum ibadah. Saat-saat ini yang kalian ngantuk, terus tidur-tidur doang, nggak mikirin Tuhan. Tuhan dari surga bilang, sakit men, sakit. Habis itu petir. Tandanya apa nih? Tandanya Tuhan marah. Ya. Jadi itu teman-teman. Jadi tadi saya mengatakan bahwa saat kita mau menaruh, kita mau berkomitmen menaruh kasih itu kepada Tuhan, kita harus bertanggung jawab dong dengan apa yang sudah kita taruh. Jangan berkhianat. Kalau berkhianat nanti dicapnya playboy, playgirl, gitu kan. Kita harus setia. Maka dari itu teman-teman yang masih saat ini punya pacar, dengar. Engkau yang belum bisa bertanggung jawab karena menaruh hatimu sama cewek itu atau cowok itu, gak usah mencintai orang. Kalau kamu belum yakin mau menaruh, kalau masih mau main-main aja, gak usah. Syukurin kayak, sadar. Ya. Gak usah. Kalau kita belum bisa bertanggung jawab, hanya cuma baper-baper doang. Baper itu sementara men. Kita baper, orang itu nggak baper. Cie, rugi, gitu kan. Menangis. Ya kan? Kalatan pernah ya, sering baper-baper habis dikejar ngilang. Iya. Dulu satu kali masih 15 menit lagi. Oh, Pak. Ya, ini sudah praktek. Ketika saya main-main dengan perempuan, ya, ketika itu ada namanya pramuka, ya, kegiatan Sumpah Pemuda, terus di satu sekolah itu kumpul di satu tempat di lapangan, kita berkemah bersama-sama. Kemahnya masing-masing tapi bukan gede kemahnya. Kemahnya masing-masing dari setiap SMA biasa. Saya itu ibarat bahwa kalau ada kegiatan LDK, kegiatan pramuka, kegiatan apalagi itu yang di laut-laut itu, Budumiang, Saka Bahari, ya kan ada saka-saka tuh, Saka Bahari itu yang di laut-laut, terus yang polisi itu apa ya, nggak tahu, gitu-gitu. Nah saya identik setiap LDK, setiap pramuka, setiap kegiatan sekolah keluar deh, nyantol cewek satu, boh kuwi Islam, boh kuwi Kristen, boh Konghucu, boh Hindu Buddha, orang Batak juga pernah ada. Nah di situ satu kali menaruh kasih kepada cewek, namanya ya sebut saja Lulu. Ini di bawah saya. Waktu itu pas pensi, ini nggak jalan lagi. Nah. Oh dingin, di swing. Ya akhirnya dari situ menaruh, dibaperin sama adik kelas. Ya waktu pensi saya main gitar, terus dia nyamperin saya di SMA-nya, dia nggak ada pensi, dia pengen pensi. Panggilnya apa? AA, AA. Rai cinta kayak AA. Ya, sipit kayak AA. AA kayak belau. Ya, bisa minta tolong nggak nanti diiringin pensi? Oh, bisa dari SMA mana? SMA tit, kayak gitu kan. Nyanyilah di situ. Terus sampai pada akhirnya
Selesailah kegiatan itu dan lanjut kepada SMS. Dulu SMS pakai HP yang warna-warni, nggak tahu tuh. Dan ketika itu mau sembelihan Idul Adha, dan dia ngajak, ke rumah yuk, aku mau nyembelih sapi nih. Oke, mana alamat rumahnya? Di situ. Sampai ke sana, mamahnya punya masjid, bapaknya haji, ibunya hajah. Salaman ya salaman, nggak seperti ini ya, salaman. Oh ini yang namanya Mas Nathan, dia Nathan, asik. Habis itu singkat cerita udah selesai. Pas mau ngeliat sapinya mau disembelih, digandeng tangannya. Enak ya. Saya heran, kok narik? Otomatis don. Cowok baper gak? Tanya kamu sing sering. Baper gak? Digandeng cewek? Baper gak? Baper gak? Baper kan? Yang kedua, mana Kio? Baper gak? Baper gak? Baper. Michael udah pernah digandeng Gaby. Tenang Kel, saya berkati kamu nanti dapat cewek yang lebih baik. Singkat cerita seperti itu, lanjut SMS, saya kejar, saya SMS ya. Dek, kok nggak balesin sih dek? Dek kemana? Tak teleponin nggak diangkat, nomornya nggak tuju, sedang tidak bisa dihubungin, di ghosting. Gila, sakit men. Habis itu apa? Lagunya yang keluar apa? ST12. Aduh. Awalnya gimana ya? Pokoknya lah judulnya kau akan pergi tinggalkan. Sama? Langsung dibawa batu nisan. Mati ya. Sampai sekarang lost contact. Tapi ya seperti itulah contohnya. Bagaimana ketika kita mau mengasihi Tuhan, kita harus benar-benar mau bertanggung jawab. Engkau yang sudah dibaptis, berarti engkau menaruh kepercayaanmu kepada Tuhan. Teman-teman yang anak-anak yang udah mau dibaptis, maupun yang sudah dibaptis tapi yang belum bertobat. Ini saya mau ikut gaya Om David. Dengar. Udah enggak. Maaf Om. Dengar. Saat engkau sudah mau dibaptis ataupun yang sudah dibaptis tapi engkau nggak bisa memprioritaskan Tuhan, berarti kasihmu yang harus diragukan. Kasihmu yang harus diragukan teman-teman. Bukan kasihnya Tuhan yang harus diragukan. Tuhan udah mati 2000 tahun yang lalu. Ya, 2000 tahun yang lalu buat kita. Maka dari itu teman-teman, engkau yang mengasihi Tuhan, engkau yang mengatakan bahwa engkau mengasihi Tuhan, yuk sama-sama kita harus merasakan apa yang Tuhan juga harus rasakan. Ketika engkau mau menaruh hidupmu, berarti Tuhan mau kasih itu harus kita berikan supaya Tuhan juga bisa merasakan kasih kita. Amin. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Saya undang pemain musik. Michael boleh main bass. Main bass Michael. Cepat main bass. Tapi duduk lagi. Sakit nggak? Sakit nggak? Enggak. Sini main bass. Beneran. Soalnya Opa Gre nanti mau izin diangkat ke surga. Enggak. Enggak. Ya teman-teman, pejamkan mata sejenak. Kita merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar.
Tuhan Yesus sudah mengasihi kita lebih dulu, jauh sebelum kita dilahirkan. Engkau yang mengaku mengasihi Tuhan. Engkau yang hadir di tempat ini, engkau yang menyatakan bahwa aku mengasihi Tuhan. Artinya bahwa engkau juga harus mau menaruh kasih-Mu supaya Tuhan rasakan. Tuhan merasakan apa yang engkau berikan untuk Tuhan. Sama sepertinya Tuhan mau menaruh kepercayaan kasih itu kepada setiap kita, sehingga Dia rela mati di kayu salib, menebus setiap dosa-dosa kita. Supaya apa? Supaya kasih-Nya boleh dirasakan kita semua. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Lalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Kita nyanyikan sama-sama lagu ini. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Katakan bersama-sama. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tuhan Yesus sudah mati 2000 tahun yang lalu menebus dosa setiap umat manusia. Karena begitu besarnya kasih Tuhan akan dunia ini dan setiap kita yang dikasihi Tuhan. Engkau yang begitu gampang saat ini membuka mulut pun enggan, memuji Tuhan pun enggan. Pertanyakan, apakah engkau mengasihi Tuhan? Saat ini banyak anak muda untuk disuruh milih di antara dua pilihan, nonton film atau praise and worship. Kemarin Jumat sudah disurvei bahwa lebih dari 80% memilih nonton film. Itulah kegagalan kita. Kenapa kita di gereja mengatakan kita mengasihi Tuhan, padahal hati kita nggak mengasihinya. Kita sama seperti bangsa Israel yang terus mengeluh, hanya lip service, hanya manis di bibir saja, tapi hatinya bukan dicondongkan untuk Tuhan. Teman-teman, tema bulan ini sangat menjadi rema dalam kehidupan saya pribadi.
Bagaimana pertanyaan itu harus kita terus tanyakan. Bagaimana kasih-Mu kepada Tuhan? Jika engkau hadir di tempat ini, engkau enggan untuk menyanyi, enggan untuk membuka mata, tetapi ketika engkau bercerita, engkau akan tertawa, terbahak-bahak, mengeluarkan suara begitu maksimal, tapi engkau mengucapkan kata-kata indah kepada Tuhan pun rasanya malas. Hei dengar, engkau sedang kehilangan kasih Tuhan. Saya katakan sekali lagi, engkau sedang kehilangan kasih Tuhan. Engkau gak merasakan sakit yang sakit Tuhan juga rasakan. Engkau gak merasakan kasih Tuhan yang diberikan kepadamu. Tuhan ingin engkau membalasnya. Dengan apa? Dengan menaruh kasih itu kepada Tuhan. Supaya kasih-Mu sampai kepada Tuhan. Tuhan merasakan apa yang engkau berikan sama Tuhan. Baik itu dalam doamu, baik itu dalam pujianmu, baik itu dalam penyembahanmu, baik itu dalam tingkah laku sikap hidupmu. Tuhan sudah mati 2000 tahun yang lalu sampai darah penghabisan. Betapa besarnya kasih Tuhan kepada setiap kita, mau menebus setiap dosa-dosa umat manusia. Kita mau memberikan penyembahan saja enggan. Engkau yang hanya mempedulikan kepentingan pribadimu, memuaskan dirimu. Engkau yang gak suka pasti akan berontak. Ngomong apa sih kak? Tapi engkau yang sadar bahkan mengatakan, ampuni aku Tuhan. Ampuni aku, karena aku kehilangan kasih-Mu Tuhan. Aku kehilangan kasih. Kasih yang Tuhan sudah berikan kepada kami semua. Kau yang datang hanya karena mungkin ingin dilihat, bukan untuk karena Tuhan. Betapa sakitnya Tuhan. Betapa sakitnya Tuhan, teman-teman. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Oh terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Oh terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupmu. Oh terlalu besar, kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tuhan, kami bersyukur, kami masih diingatkan karena kasih Tuhan. Kami percaya, kami ditegur, kami dinasihati karena Tuhan mengasihi saya. Tuhan, terus berkaryalah dalam kehidupan kami. Terus koreksi hidup kami Tuhan, supaya kami menjadi orang-orang yang mau mengasihi Tuhan, yang mau menaruh kasih itu kepada Tuhan, sehingga Tuhan merasakan kasih yang kami berikan. Tuhan ampuni jika hari-hari ini kami sudah mungkin kehilangan kasih itu kepada-Mu.
Kami hanya memberikan setengah-setengah Tuhan. Kami nggak bertanggung jawab atas kasih yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempergunakannya dengan seenaknya. Tuhan ajari kami untuk kami boleh mengoreksi, memperbaiki ini Tuhan. Roh Kudus pimpin setiap kami, anak-anak-Mu. Dan terus berbicaralah kepada setiap hati kami, supaya kami boleh memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Hati yang mengasihi Tuhan. Hati yang mau menghargai pengorbanan Tuhan di kayu salib. Biar Tuhan merasakan setiap kasih yang kami berikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur buat kasih, buat semua yang Tuhan sudah lakukan, karyakan di dalam kehidupan Tuhan. Sehingga kami boleh menyadari, kami boleh memperingati bahwa betapa begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami mau memberikan persembahan kami Tuhan sebagai ucapan syukur kami. Biarlah apa yang kami berikan ini boleh menjadi memperluas kerajaan Tuhan di tempat ini, khususnya di Youth for Christ Tuhan. Sehingga Youth for Christ ini lebih maju lagi Tuhan, untuk lebih berkembang lagi Tuhan. Dan juga Tuhan memberkati setiap bendahara yang mengelola. Biar Tuhan juga memberikan roh takut akan Tuhan, sehingga dikelola dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati setiap anak-anak-Mu yang akan memberi dengan sukacita, dan kami mau memberinya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa atas syukur, haleluya, amin. Silakan duduk teman-teman.